Benteng Dzulkarnain di manakah letaknya? Kisah Dzulkarnain bagi seorang muslim tentu terdengar tidak asing. Jika kita mendengar kisah Dzulkarnain, pasti kita juga mendengar nama Ya'juj dan Ma'juj. Lantas, siapakah sebenarnya Dzulkarnain? Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah menjelaskan siapa sosok bernama Dzulkarnain tersebut. Beliau menjawab, pendapat yang lebih rajih atau kuat adalah bahwa Dzulkarnain itu seorang nabi. Inilah pendapat yang lebih kuat. Sebagian ulama memang mengatakan bahwa Dzulkarnain adalah orang dan raja yang solih. Zahir dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim menunjukkan bahwa ia adalah seorang nabi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 dan 84. Dari Zahir, konteks ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Dzulkarnain adalah seorang nabi yang menerima perintah-perintah dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW sendiri pernah menceritakan kisah tentang Dzulkarnain secara langsung. Uyai bin Akhtab, Ka'ab bin Asad, Abu Nafi, Asya dan Samuel bin Zaid pernah berkata kepada Abdullah bin Salam ketika ia telah masuk Islam, "Kenabian tidak akan ada pada orang-orang Arab. Sahabatmu Muhammad itu tak lebih hanyalah seorang raja." Usai mengatakan itu kepada Abdullah bin Salam, mereka menemui Rasulullah SAW, kemudian bertanya tentang Dzulkarnain. Rasulullah SAW kemudian menceritakan kisah Dzulkarnain yang diterimanya dari Allah, seperti yang pernah beliau ceritakan pada orang-orang Quraisy. Menurut Dr. Yusuf Qaradawi, kisah Dzulkarnain melukiskan tentang contoh seorang raja soleh yang diberi kekuasaan di muka bumi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kekuasaan Dzulkarnain meliputi belahan timur dan barat. Segenap manusia dan penguasa di belahan bumi saat itu tunduk pada kepemimpinannya. Kendati demikian, Dzulkarnain tetap istiqomah atas anugerah yang diberikan Allah Azza wa Jalla padanya. Ia juga istiqomah sebagai seorang hamba yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tergambar ketika dia membangun benteng untuk kaum doif yang ketakutan kepada bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dzulkarnain berkata, "Ini benteng adalah suatu rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah tiba janji Tuhanku, dia pun akan menjadikannya rata dengan bumi atau hancur lebur. Dan janji Tuhanku itu adalah benar." Quran Surat Kahfi ayat 98. Yusuf Qaradawi menilai tentunya terdapat hikmah tersendiri mengapa Allah Azza wa Jalla meriwayatkan kisah Dzulkarnain dalam Al-Quran. Salah satunya adalah sebagai contoh dan pelajaran kepada seluruh manusia di bumi, yakni agar mereka tidak congkak dan angkuh ketika memiliki kekuasaan yang besar di tangannya. Mereka yang memerintahkan kepada orang-orang Quraisy untuk bertanya mengenai Dzulkarnain pada Rasulullah SAW, yaitu pada saat orang-orang Quraisy mengirimkan An-Nadr bin Al-Haris dan Uqbah bin Mu'adz kepada mereka. Kembali lagi pada benteng Dzulkarnain. Nama Dzulkarnain memang tidak lepas dari sebuah benteng yang konon disebut sebagai tempat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman kelak. Dalam Fatwa Sabaka Islamiyah dijelaskan jawabannya, benteng Dzulkarnain telah ada sampai sekarang. Benteng itu tetap kokoh sampai tiba waktu yang Allah janjikan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari benteng tersebut. Yaitu setelah Allah hancurkan tembok itu, sesudah kemunculan Dajjal dan setelah turunnya Nabi Isa. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di saat itu, benteng Dzulkarnain terbuka sebesar lingkaran dirham, seperti lingkaran jari telunjuk dan jempol, sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. La ilaha illallah, celaka bangsa Arab dari keburukan yang telah mendekat. Pada hari ini, benteng Ya'juj dan Ma'juj terbuka sebesar ini. Beliau melingkarkan jari jemari dengan jempol. Adapun tentang letaknya, sampai saat ini tidak bisa diketahui secara pasti. Sebagian orang berpendapat letaknya 1 di seberang Cina, 2 di Georgia, tepatnya di pegunungan Kaukasus, berdekatan dengan Azerbaijan. Yang ketiga, ujung semenanjung timur bumi. Dalilnya adalah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang keempat, bisa jadi tempatnya terpisah dengan kita oleh air yang sangat dalam, tutur Al-Alusi. Pendapat Al-Alusi ini cukup berdasar. Bisa jadi benteng itu tertutupi lautan, sebagaimana ditemukannya kota-kota yang hancur ditimbun tanah atau terbakar. Sebagian kota itu dapat diketahui, namun sebagiannya tidak diketahui secara detail sampai saat ini, seperti kota tempat tinggalnya kaum yang sangat kuat, yaitu kaum Iram atau Ad. Wallahu a'lam.